Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif Maulana dari Prodi Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan tiga buku tinjauan pustaka. Buku yang pertama yang saya pelajarin itu ialah buku yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Jadi saya akan memaparkan ulasan singkatnya dengan memberikan opini kritik serta menilai kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Dan saya akan menjelaskan sinopsis secara singkat untuk buku Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjuangan sekelompok anak-anak di Belitung dengan meraih pendidikan di tengah kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Jadi mereka bersama-sama belajar di sekolah terpencil yang hampir ditutup karena minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema-tema tentang semangat pantang menyerah, persahabatan, kegigihan dalam mengejar impian masing-masing. Dan untuk opini dan kritik, kelebihan dari Laskar Pelangi adalah cara Andrea Hinata mampu menggambarkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Meskipun mereka masih berusia muda, setiap tokoh di dalamnya memiliki latar belakang dan konflik batin yang unik, sehingga pembaca dapat merasakan kedalaman emosi, perjuangan mereka. Selain itu, setting cerita yang berbasis pada kehidupan nyata di Indonesia juga memberikan nilai tambah karena membuka pandangan tentang kondisi pendidikan dan kehidupan di daerah terpencil. Di sisi lain, salah satu kelemahan yang bisa diangkat adalah pemaparan cerita yang mungkin terlalu panjang pada beberapa bagian sehingga ada potensi pembaca kehilangan minat pada titik tertentu. Selain itu, meskipun cerita penuh dengan nilai-nilai moral positif, ada beberapa clash atau stereotip yang mungkin terasa terlalu dipaksakan dalam narasinya. Untuk penilaian akhir, secara keseluruhan, Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang menginspirasi dengan kisah yang penuh semangat dan kegigihan. Andrea Hinata berhasil mengguyurkan cerita, menghiraukan dan memotret kehidupan dengan tajam, meskipun dengan beberapa kekurangan yang bisa ditingkatkan dari segi narasi dan pengembangan karakter. Untuk alasan kenapa saya memilih ini untuk diulas, saya memilih Laskar Pelangi karena buku ini tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang cukup besar dalam menginspirasi membaca untuk menghargai nilai pendidikan dan semangat juang menghadapi tantangan kehidupan. Ini adalah kisah dengan banyak aspek kehidupan, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan karakter. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memberikan gambaran yang seimbang tentang kelebihan dan kekurangan novel Laskar Pelangi, serta mengapa karya ini layak untuk dibincangkan dalam konteks literatur Indonesia modern. Untuk yang buku 2 yang saya tinjau adalah novel dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dikenal dengan nama Pena Buya Hamka. Berikut ini ulasan singkatnya. Nah, sinopsis, saya juga akan menjelaskan sinopsis singkat dari buku ini. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel yang mengisahkan kisah cinta tragis antara Zainuddin, seorang pemuda Minang yang kembali dari Belanda, dan Hayati, gadis dari keluarga Minang yang terhormat. Zainuddin jatuh cinta pada Hayati, namun cerita mereka harus menghadapi berbagai rintangan termasuk perbedaan status sosial dan keadaan keluarga. Novel ini menggambarkan konflik batin dan perjuangan Zainuddin untuk menghadapi cobaan hidupnya. Untuk opini dan kritik, kelebihannya
Kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan Hamka dalam menggambarkan perasaan cinta dan konflik emosional. Tokoh-tokoh dalam cerita ini tidak hanya sebuah kisah cinta biasa, tetapi juga menghadirkan pemandangan yang indah dari budaya Minangkabau serta nilai-nilai tradisional yang kental. Dan juga berhasil menghadirkan karakter-karakter kompleks dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda sehingga membuat cerita semakin hidup dan menarik. Namun demikian, ada beberapa kritik yang bisa saya sampaikan pada beberapa bagian narasi. Cerita terasa lambat dan terlalu deskriptif yang mungkin membuat beberapa pembaca kehilangan ketertarikan. Selain itu, penggambaran konflik sosial dan budaya terasa terlalu stereotip dan kurang mendalam, meskipun hal ini juga dipahami sebagai konteks sosial pada masa itu. Dan penilaian akhir secara keseluruhan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah sebuah novel klasik yang memiliki dengan cerita cinta menyentuh dan perasaan-perasaan kompleks tokoh-tokohnya dengan penuh, meskipun dengan kelemahan pengembangan cerita analisis sosialnya. Alasan memilih untuk diulas, saya memilih Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karena novel ini merupakan salah satu karya sastra Indonesia terkenal memiliki nuansa budaya Minangkabau. Ini adalah kisah yang menarik untuk dijelajahi sejarah sastra Indonesia. Nah, buku yang ketiga adalah The Architecture of Love, dalam bahasa Indonesia adalah Arsitektur Cinta. Novel ini ditulis oleh Ika Natasha dan menggambarkan kompleks cinta, hubungan, serta pertumbuhan pribadi melalui sudut pandang arsitektur. Nah, untuk sinopsis singkatnya saya akan menjelaskan. Novel ini mengikuti kehidupan Tan Malaka, seorang arsitek muda yang sangat mencintai profesi. Sepenuhnya terlibat dalam pekerjaannya, dia percaya bahwa arsitek memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan dan masyarakat. Mencerminkan perjalanan penemuan dirinya sendiri dan cinta. Sepanjang narasi, Tan Malaka melewati berbagai tahapan karirnya, menghadapi tantangan baik di dalam kehidupan profesional maupun pribadinya. Pertemuan-pertemuannya dengan berbagai orang dan dinamika hubungan membawa wawasan tentang kerumitan emosi manusia, kekuatan transformal cinta. Untuk opini dan kritik, salah satu kelebihan Arsitektur Cinta adalah premisi uniknya yang menggabungkan arsitek dengan pertumbuhan pribadi dan kedalaman emosional. Ika Natasha dengan efektif menyatukan aspek teknis arsitektur dengan refleksi mendalam tentang kehidupan dan hubungan, menciptakan kisah yang akan keindahan sastra. Mengembangkan karakter Tan Malaka dirancang dengan baik, memungkinkan pembaca untuk berempati dan perjuangan dan keberhasilan menghadapi kompleksitas kehidupan. Namun demikian, beberapa pembaca mungkin merasa tempo cerita novel ini lambat, terutama jika mereka mencari plot yang lebih cepat, deskripsi yang detail tentang proyek-proyek arsitektur dan prosesnya juga mungkin terlalu berlebihan bagi yang kurang familiar dengan bidang tersebut. Selain itu, meskipun ini novel menjelajahi tema-tema yang dalam, beberapa aspek dari alur cerita, interaksi karakter mungkin terasa mudah ditebak atau stereotip. Penilaian akhir secara keseluruhan, Arsitektur Cinta adalah novel memprovokasi pemikiran yang menggali tema-tema tentang gairah, ambisi, dan pencarian kebahagiaan melalui sudut pandang arsitektur. Dan novel ini layak dibaca bagi mereka yang tertarik pada kisah-kisah yang menggabungkan pertumbuhan pribadi dengan aspirasi profesional. Alasan memilih untuk diulas, saya memilih Arsitektur Cinta ini karena novel ini menawarkan perspektif yang unik tentang pertautan antara arsitektur dan pengembangan pribadi. Dieksploitasi dalam literatur, novel ini memberikan
kesempatan hubungan seseorang menjadikan pilihan yang relevan untuk tinjauan literatur yang berfokus pada tema cinta dan penemuan diri. Terima kasih, itulah paparan saya.